Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tukfaruz dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyub waz zullat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li at-ta'at. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang Idul Adha yang berbahagia. Pagi yang cerah ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kaum muslimin wajah-wajahnya terpancar raut kebahagiaan. Kaum mukminin dimanapun mereka berada di tanah air maupun sekarang saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah, mereka semua bersyukur dapat merayakan kembali syiar keagamaan tahunan kita, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Lebih dari itu, kita bersyukur atas anugerah petunjuk ilahi yang menyediakan momentum ruhaniah ini untuk kita kembali merenungkan makna yang dalam dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Perayaan Idul Adha bukan sekedar ritual yang berulang tiap tahun, tapi perayaan Idul Adha semacam energi listrik buat kita untuk merecharge baterai keimanan kita agar dapat menyala dan kembali berdaya. Khatib pribadi mengajak kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita memahami, meresapi dan menghayati hikmah ilahiyah di balik perayaan Idul Adha yang mulia ini. Kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sebuah cita-cita, impian, dan visi kehidupan tanpa sebuah pengorbanan.
Namun, pengorbanan terbaik bukan dengan memaksakan sebuah ambisi, tapi dengan berbagi cinta dan kasih sayang kepada sesama. Hanya dengan pengorbanan yang diimbangi cinta dan kasih sayang, kita dapat memastikan setiap anak manusia memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh berdaya, mekar berwarna sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering disuguhkan berita kejadian-kejadian yang menyedihkan, bahwa cukup banyak anak-anak mengalami perundungan atau bullying di sekolah-sekolah. Juga yang lebih tragis, tidak sedikit anak-anak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual oleh orang dewasa, bahkan oleh orang-orang yang berpredikat sebagai guru atau ustaz. Fenomena negatif ini membuat kita merenung betapa penting peran keluarga dalam menjaga keselamatan putra dan putri kita. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa salah satu tanggung jawab terbesar kita adalah terhadap anak-anak dan keluarga kita. Dan di antara bentuk tanggung jawab yang paling mulia adalah mendidik mereka, bukan hanya demi meraih gelar dan prestasi akademis atau pekerjaan dan karir yang hebat, tetapi demi menjalani kehidupan yang bermakna, yang berakar pada keimanan, akhlakul karimah, dan visi kehidupan yang mulia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam konteks pengasuhan dan pendidikan generasi masa depan ini, Allah menginformasikan kepada kita dalam surat As-Saffat 162 tentang momen percakapan spiritual yang mendalam antara seorang ayah yang bernama Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail telah cukup umur untuk berjalan bersamanya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Subhanallah, ini bukan sekedar perintah seorang ayah kepada anaknya, tapi adalah sebuah dialog. Ini bukan kisah tentang seorang ayah yang memenuhi perintah Allah. Ini adalah kisah seorang ayah yang berkonsultasi dengan putranya, melibatkan putranya, menghargai pendapatnya, dan membangun kepercayaan pada dirinya. Ibrahim alaihissalam tidak berkata, aku menerima perintah Allah, sebagai anak yang baik kamu harus mematuhinya. Sebaliknya Ibrahim berkata, pikirkanlah anakku, apa pendapatmu. Ini adalah dasar sebuah pengasuhan, sebuah parenting yang efektif dan penuh kasih. Ini adalah cikal bakal sebuah budaya demokrasi yang dibangun di rumah dengan dialog dan rasa hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah dalam mendidik anak-anak kita bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka rasakan mengenai masa depan mereka? Apakah kita menjadikan mereka bagian dari proses pengambilan keputusan untuk pendidikan mereka? Atau apakah kita mendiktekan, memaksakan, dan mengharapkan kepatuhan mutlak dari mereka? Pendidikan sejati tidak dimulai dengan instruksi, tetapi dimulai dengan koneksi. Hati harus dibuka sebelum pikiran dapat dibentuk. Al-Quran merekam tanggapan Ismail yang begitu indah.
Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Anak seperti apa yang merespon dengan kedewasaan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan anak yang dibesarkan dengan sebuah visi yang jelas, bukan dengan sebuah tekanan. Anak yang ayahnya telah terbiasa mengajaknya berbicara, berjalan bersamanya, bekerja bersamanya, bahkan melibatkannya dalam menentukan arah dan tujuan hidup. Inilah pola asuh, inilah parenting yang kita butuhkan saat ini. Sebuah pola asuh yang visioner, konsultatif, dan penuh kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirah jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan kita sebagai orang tua, kita sering memiliki visi, mimpi untuk anak-anak kita. Kita ingin melihat mereka menempuh pendidikan tinggi. Kita ingin menyaksikan mereka menjadi sarjana. Kita ingin mereka sukses dalam karirnya, mereka kaya dan sejahtera. Tapi kita juga ingin mereka berbudi pekerti yang luhur. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita mungkin rela mengorbankan segalanya demi mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Namun Al-Quran mengingatkan kepada kita akan kebenaran yang lebih dalam, bahwa ketika Ibrahim membuktikan kesediaannya untuk tunduk kepada perintah Allah, Allah mengganti tubuh Ismail dengan seekor domba jantan yang besar. Peristiwa ini direkam dengan sangat dramatis dalam Al-Quran. Falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'un mubin wa fadainahu bidzabhin 'azim. Tak kala Ibrahim dan Ismail telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Hikmahnya adalah bahwa tujuan dari perintah Allah bukanlah mengalirkan darah manusia, melainkan ketundukan, ketulusan, dan sebuah visi. Tuhan yang Maha Rahman tidak pernah bermaksud menyakiti, apalagi membunuh manusia. Allah ingin memurnikan kasih sayang dan ingin memperjelas apa yang penting dalam hidup. Begitu semangat ketulusan, ketundukan, dan visi itu terpenuhi, maka cara menjalankan mimpi pun berubah. Dari kekerasan menjadi kasih sayang, dari kematian menjadi kehidupan dan pertumbuhan. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang berharga, bahwa sesuci apapun sebuah tujuan tidak boleh mengalahkan dan bertentangan dengan cinta dan belas kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fillah, mari kita sekarang mengarahkan lensa ke kehidupan kita sendiri. Sebagai orang tua, kita memiliki visi yang mulia. Kita ingin anak-anak kita berhasil bangkit dan memimpin. Kita biasa berkata kepada mereka, ayah bunda hanya menginginkan yang terbaik untukmu anakku, dan itu benar adanya. Namun pertanyaan adalah, apakah kita memaksakan mimpi kita tanpa dialog? Apakah kita menuntut keunggulan tanpa kebaikan? Apakah kita mendorong terlalu keras hingga anak mulai mengalami kehancuran dari dalam jiwanya? Nabi Muhammad bersabda menegaskan visi sebuah dakwah dan pendidikan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah segala sesuatunya dan jangan mempersulitnya. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lain menjauh. Sahih Bukhari Muslim.
Jika prinsip ini berlaku dalam dakwah dan pendidikan secara umum, apatah lagi dalam membesarkan dan mendidik anak kita sendiri. Izinkan khatib berbagi sebuah kisah nyata di sebuah negara yang terkenal karena mengagungkan persaingan, Korea Selatan. Seorang ayah dari keluarga sederhana mendorong putranya tanpa henti untuk belajar kedokteran. Sang putra menurut karena rasa hormat kepada ayahnya, tetapi diam-diam dia menderita. Bertahun-tahun kemudian ia lulus, tetapi ia juga mengalami kecemasan yang kronis, dan ia pun lama-lama berhenti praktek kedokteran. Ketika ditanya mengapa berhenti, sang putra berkata, "Itu bukan mimpi saya. Itu adalah sebuah pengorbanan saya kepada orang tua. Tetapi pengorbanan itu telah merenggut kebahagiaan saya." Sekarang bayangkan, jika ayah tadi mengikuti jalan Ibrahim, dia tentu akan berkonsultasi dengan putranya, menjaga mimpi bersama, dan menyelaraskan kesuksesan dengan kebahagiaan si anak. Itulah sebuah visi pendidikan yang sejati. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya masa depan, visi masa depan, tetapi juga agama yang penuh kasih sayang. Nabi Muhammad tidak mendidik para sahabatnya dengan paksaan. Ia memahami dan merasakan hati mereka. Ia menghormati individualitas mereka. Bahkan ketika memerintahkan sesuatu yang wajib, ia berkata, "Inna dina yusrun wa la yashadud din illa ghalabahu." Sejujurnya agama ini mudah, dan tidaklah seorang membebani dirinya dalam menjalankan agama kecuali dia akan terbebani olehnya. Sahih Bukhari. Jadi kita harus berimbang, hadirin. Ketika kita merencanakan masa depan anak-anak kita harus berkonsultasi dengan mereka seperti Ibrahim berkonsultasi dengan Ismail. Sebagaimana Ibrahim melakukan hal itu, kita harus mengenali saat-saat ketika pengorbanan akan membahayakan anak-anak kita dan selalu siap untuk mau berubah dan beradaptasi. Ingatlah bahwa tujuan pendidikan bukanlah tercapainya sebuah ambisi, tetapi berlangsungnya pertumbuhan anak-anak kita, dan pertumbuhan harus dilakukan dengan penuh cinta dan kegembiraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam Islam keluarga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah pendidik pertama. Namun pendidikan bukan hanya tentang mendorong anak-anak kita untuk meraih kesuksesan duniawi. Pendidikan adalah proses spiritual, etika dan emosional yang tidak hanya membentuk kecerdasan anak-anak didik, tetapi juga karakter, harga diri, dan hubungan mereka dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah pendidik terhebat. Tidak pernah meminggirkan yang lemah. Beliau mendengarkan keluhan anak-anak. Beliau berdoa sambil menggendong cucunya. Beliau memperpendek doanya ketika mendengar seorang anak menangis di tengah jamaah dan di tengah masyarakat yang mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Beliau mengangkat derajat mereka dan berkata, "Man kana lahu ibnatani fa ahsana ilaihima kana lahu kunna lahu sataran minan nar." Barang siapa memiliki dua anak perempuan dan membesarkan keduanya dengan baik, maka keduanya akan menjadi tameng orang tuanya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa terhormatnya mereka. Bukan karena kita berhasil menjadikan mereka dokter atau insinyur, tetapi semata-mata karena kita membesarkan mereka dengan cinta dan perhatian. Jamaah yang dicintai Allah, pendidikan sejati bukanlah persaingan dan perlombaan, melainkan sebuah perjalanan. Seorang anak berkebutuhan khusus, seorang anak yang berjuang, seorang anak yang merasa tertinggal bukanlah sebuah kesalahan, mereka adalah ujian sekaligus anugerah ilahi. Sebagaimana setiap domba dan sapi yang disembelih saat Idul Adha dihargai dengan Bismillahirrahmanirrahim, demikian setiap jiwa yang lahir ke dunia ini. Dan ingatlah, tujuan pendidikan bukan hanya keberhasilan akademis, melainkan untuk menghasilkan manusia yang baik, beretika, bertakwa, dan penuh empati. Pendidikan macam apa yang kita bangun jika mengajarkan ambisi tetapi mengabaikan cinta dan belas kasih? Ikhwani fillah, ketika sebuah keluarga
menelantarkan anak yang rentan, maka jangan salahkan kalau masyarakat dapat menelantarkan kelompok yang rentan. Namun Islam menuntut yang sebaliknya. Angkatlah mereka yang tidak bisa berjalan, ajarilah mereka yang tidak bisa belajar dengan cepat, sertakanlah mereka yang selalu dikucilkan. Allah tidak melihat rapor anak kita, Dia melihat hati mereka. Dia melihat ke dalam hati kita sebagai orang tua. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah yang budiman, janganlah kita mengubah tujuan mulia menjadi beban yang menghimpit anak-anak kita. Marilah kita membesarkan anak-anak dan visi bersama. Dan ketika kita menghadapi saat-saat ketidakpastian seperti yang dihadapi Nabi Ibrahim, marilah kita selalu meyakini bahwa Allah akan menyediakan jalan terbaik buat kita, selalu menyediakan domba jantan yang besar jika jalannya tampak terlalu terjal dan keras. Marilah kita ingat, visi yang mengabaikan hati tidak akan pernah mencapai jiwa. Mimpi yang dikejar tanpa belas kasih menjadi mimpi buruk bagi orang-orang yang kita cintai. Sebaliknya, mimpi yang dibentuk oleh dialog cinta dan iman, itulah warisan yang layak diwariskan. Semoga Allah memberkati anak-anak kita dengan tujuan dan kegembiraan. Semoga Dia membimbing tangan kita saat kita membentuk masa depan mereka, dan semoga Allah melindungi hati kita dari kekerasan atas nama sebuah tugas dan kewajiban. Ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kami. Jadikanlah kami seperti Ibrahim dalam kesabaran dan kejernihan, dan jadikanlah anak-anak kami seperti Ismail dalam ketaatan, iman dan wawasan. Semoga rumah-rumah kami penuh dengan kasih sayang, dialog dan visi yang mulia. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwar raufur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahul hamd, walahul hamd fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tuzharun. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsani وإنعامه وعاد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده، وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج لبلاد الله الحرام، وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba
والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.